Kursus pelatihan LKP Sinar Harapan, jenis keterampilan Tata Boga, Pastry, dan Bakeri. Ya, lembaga kursus pelatihan LKP Sinar Harapan dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2024 menampilkan karya Tata Boga keterampilan Tata Boga Pastry dan Bakeri. Ditampilkan berbagai metode tahapan mulai dari metode start dog, strike them, no time, dan sebagainya, hingga kami tampilkan roti dan pastry bakeri, dan selanjutnya ditampilkan berbagai macam jenis roti yang ada disiapkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti manis, tapi ya kita buat ini sodok. Ini hampir sama dengan roti manis. Karena itu roti, sekarang kita membuat roti bakeri. Maksudnya ini persiapannya tentunya ada bahan seperti ada gula, ada terigu. Sekarang ini persiapan. Untuk memulai ini bahan tentunya disiapkan dulu. Yang disiapkan untuk bahannya harus diketahui berapa timbangannya. Jadi sekarang ini prosesnya harus ditimbang, makanya tersedia. Yang tersedia ada terigu, mentega, gula. Itu kalau adonan sudah tersedia nanti. Sebentar ini harus ada adonan. Jadi cetakan harus disiapkan dulu, diolesi dengan mentega. Ya, diolesi dengan mentega. Kalau sudah nanti nih adonan, tentunya sebelumnya itu adonan nanti, setelah selesai nanti adonan, kita letakkan di cetakan. Prosesnya ada lagi untuk proteinnya mengembang, supaya nantinya ada juga ditentukan bagaimana suhunya. Itu dalam mengembang dalam protein nanti ini. Sudah nanti kita lihat mengembang, ada prosesnya lagi, yaitu pembakaran. Harus alat apa yang kita gunakan pertama, yaitu kita lihat ini sementara proses pembersihan peralatan opang, mixer, begitu pula alat yang akan kita gunakan nanti untuk membuat roti, alat pencampuran roti, maxing. Kita pakai ini maxing. Setelah itu harus dilakukan proses pembersihan alat yang kita gunakan sesuai jenis roti. Ada roti sobek, sementara dibersihkan. Ada juga ini untuk membuat pizza, piring pizza. Jadi ada alatnya, harus dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula ini ada alat membuat bolu. Ya, biasa kita membuat bolu harus disiapkan seperti ini. Ini alat yang harus kita siapkan. Ini harus dibersihkan sebelumnya. Ini menggunakan alat. Saya kira itu pembersihannya deh. Itu namanya harus dicampur. Kemudian masukkan telur. Ya, ini masukkan telur. Ya, ini telur. Harus ini. Setelah tercampur, supaya ini bahannya nanti baik campurannya, karena harus campurannya baik. Ya, harus kita lihat itu bagaimana raginya, ya, supaya nanti fermentasinya bagus. Ya, ya, sekarang air. Sekarang airnya, ya, ini. Yang mana airnya? Benar. Ya, air sudah. Sudah. Ya. Mulai lanjut ya di video. Pertama apa dulu? Ya, ya, sekarang penimbangan terigu. Ya. Ya. Berapa? 1 kilo. Ya. Kasih ada penjaringan supaya bagus, ya. Beda, ya. Tambah juga ini, ya. Ya, 1 kilo, ya, kasih juga. Yang lainnya juga ini harus disiapkan, apalagi gula. Berapa gram tadi gula? Gula? Berapa gulanya?
Gula 450. Ya, gulanya 450. Ya, kita lihat 450 untuk Ayo pulang. Sama adik di halaman. lebih. Ya, 400. Itu materi tambahan sebanyak 2 jam. Tentunya di sini materi yang sehubungan dengan kemarin. Kemarin juga materi tambahan. Materi tambahan kemarin itu bagaimana teknik memasak. Ini relevan dengan pada hari ini, yaitu kita harus tahu itu food costingnya, yaitu bagaimana administrasi, bagaimana manajemennya, administrasi, bagaimana perhitungan biaya produksi. Tentunya itu harus ditahu itu perhitungan biayanya. Jadi ada ada kata lain namanya costing. Maksudnya bagaimana mengukur biaya. Tentunya diukur biaya. Ada pengeluaran bahan, ada bahan yang harus siapkan. Ada bahan utama berapa nilainya, berapa bahan tambahannya. Tentu juga ada dan lain-lainnya. Maksudnya memerlukan kita pembelian gas, bagaimana transfer pembeli bahan. Tentu ada perhitungan semua. Ini manajemen keuangan. Ya, tanpa manajemen keuangan, tentunya bagaimana untuk kesuksesan ke depannya. Jadi administrasi harus baik. Ya, harus disiplin administrasi. Kalau disiplin administrasi tentunya bisa berhasil. Begitu pula manajemen. Jadi manajemen seorang pengusaha tentunya harus baik. Bagaimana langkah manajemen? Karena berbeda-beda itu manajemen. Ada manajemen top down, ada manajemen atasan dan bawahan. Itu berbagai macam manajemen. Ini dalam berkomunikasi. Ya, komunikasi juga itu karena harus memerlukan komunikasi karena ada penjualan. Bagaimana ini komunikasi? Kan komunikasi itu ada non verbal dan ada verbal. Ada lewat SMS, ada lewat langsung saja. Jadi ada komunikasi verbal dan ada non verbal. Itu harus dihubungkan dengan komunikasi. Sehingga kalau komunikasi tak baik, administrasinya baik, manajemennya, saya kira itu seorang pengusaha sudah berjalan usahanya dengan baik. Mudah-mudahan nantinya ini setelah anak-anakku ini selesai nanti uji kompetensi, mudah-mudahan bisa mandiri. Ya, bisa mandiri. Karena materi wajib, saya kira itu materi wajib 317 jam ditambah dengan materi tambahan 10 jam, 320 jam. Mudah-mudahan materi yang diterima dari wajib sampai dengan tambahan itu relevansinya sangat sudah maksudnya sinkron. Mudah-mudahan nanti ini ujian kompetensi insya Allah dilanjutkan dengan ujian kompetensi, bisa kita lihat materi yang pernah dipelajari mulai dari teorinya, mulai dari kebersihannya, bagaimana kebersihannya. Saya kira kan seperti itu ya. Itulah materi tambahan yang sempat saya selesaikan pada hari ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bagaimana kedepannya ada pengembangan, karena itu materi tambahan juga. Tadinya ada pengembangan, bagaimana pengembangan ke depan, bagaimana untuk inovasinya, bagaimana untuk pelayanan, untuk produksi, bagaimana produksinya tetap baik. Saya kira itu demikianlah yang harus diselesaikan pada hari ini. Terima kasih. Saya